Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Di kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya terkait dengan tim kami. Perkenalkan saya Ari Primantara. Saya di sini dapat amanah sebagai VP Pergudangan dan Pengantangan di PT Petrokimia Gresik. Next mungkin. Nih, ini izinkan kalau orang menyampaikan tak kenal maka tak sayang Pak. Bapak Ibu, jadi izin menyampaikan kilas terkait dengan perjalanan karir. Kebetulan dulu pernah internship di PT Nestle Indonesia, kemudian lanjut masuk di PT LG Electronics sebagai quality engineer di LG Electronics kebetulan 2 tahun, Pak. Saya megang terkait dengan desain-desain produk, eksperimen, dan juga trial terkait dengan desain. Kemudian masuk di Petro sebagai marketing staff, sampai kemudian lanjut di Petro sebagai logistik dan juga di VP Warehouse and Packaging. Next, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu sering dengar kata petrokimia, tapi beberapa kesempatan seringkali dianggap kalau Petro ini memproduksi semua ini ya Bapak Ibu. Jadi kami memproduksi itu pupuk. Kebetulan kami adalah bagian dari Pupuk Indonesia. Petrokimia lokasinya di Gresik. Kita memiliki saudara satu perguruan yaitu Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya, Pupuk Wijaya dan sebagainya. Kami terletak di Gresik. Jumlah karyawan 2.000 dan memiliki beberapa fasilitas mulai dari pelabuhan, gudang, pabrik, dan juga proses shipping unloading terkait dengan di aspek logistik. Next. Nah ini mungkin dapat kami sampaikan. Jadi di kesempatan ini kalau di Petro atau mungkin banyak di perusahaan ya terdapat project charter dan sebagainya. Di sini kami di DTMS ini terdiri dari lintas unit kerja ya. Kebetulan untuk project manajernya saya Ari Bramantara. Di sini kami juga ada beberapa rekan yang hadir ya. Pak Dava Isudin ini sebagai ini staff pengoperasian jembatan timbang dan juga bagian dari staf IT di pergudangan. Kemudian ada Pak Raffi di staf warehouse pergudangan, ada Pak Yafi, Pak Wahyu dari IT, Pak Andi dari unit warehouse, Pak Rizky Arjuna dari pelabuhan, dan juga Pak Bangun dari transportation internal supervisor. Next. Nah, mungkin latar belakang permasalahan yang kami hadapi yang pertama adalah kondisi di mana secara data ya dari year on year-nya dari setiap tahun terdapat potensi inflasi yang cukup tinggi ya sekitar di angka 5,50%. Kemudian ada juga kenaikan dari bahan bakar itu rata-rata di angka 15%, di mana juga kita sebagai profesional di perusahaan juga mengalami banyak tantangan terkait dengan kenaikan upah minimum dan sebagainya. Nah, kondisi ini akan semakin memberikan tantangan yang cukup berat, khususnya terkait dengan logistik di Indonesia, di mana logistik Indonesia kan secara indeks masih membutuhkan banyak peningkatan. Next. Nah, kemudian di petrokimia juga tak lepas dari tantangan tersebut, Bapak Ibu. Jadi di kami yang pertama, kami telah memiliki sistem manajemen truk yang cukup revolusioner. Yang pertama yaitu TMSV 1, yaitu dengan penerapan beacon atau teknologi Bluetooth untuk memonitor kondisi titik dan pergerakan di antara kendaraan dengan lokasinya. Nah, tapi ternyata dengan beacon itu juga dalam prakteknya memang lebih murah dari segi biaya dan juga dari paket data lebih murah. Tapi ternyata ada satu tantangan yang paling mendasar adanya ketika kita hanya menggunakan beacon, ada beberapa blind spot di area Petro yang tidak kami ketahui. Jadi masih ada missing link, jadi real time lokasi kendaraan tidak terketahui. Yang kemudian juga tantangan yang kami hadapi teman ini sama ya di teman-teman logistik lain. Jadi kondisi kesehatan kendaraan, juga kondisi kesehatan dari driver itu kadang-kadang memang masih belum bisa kita monitoring secara rutin. Dan juga dengan adanya yang kondisi yang lama di Thomas V1 ini, kita masih belum bisa melihat efektivitas penggunaan dari aset.
tracking kami. Kemudian yang nggak kalah menariknya adalah ketika menggunakan beacon, ada lokasi-lokasi tertentu yang ada titiknya, itu beberapa kali kami melihat ada kondisi pengerusakan secara sengaja ya. Jadi mungkin kondisi yang kami hadapi mungkin cukup mirip dengan daerah tambang ya. Di mana tapi tambang relatif lebih dari segi SDM driver mungkin cukup relatif baik ya. Tapi kalau kami hadapi ya driver yang kami dapatkan, yang kami kelola memang dari segi SDM membutuhkan banyak perbaikan. Di situ ada beberapa titik yang bikin itu kami harusnya belum rusak tapi sudah rusak sebelum waktunya. Ini beberapa isu yang penting ini membuat DTMS V1 masih kurang efektif, kita improve ke DTMS V2. Next. Nah, di DTMS V2 ini saat ini eh, kami mengevaluasi ada beberapa tahapan ya dalam transformasi digital. Yang pertama kita lihat ada digitalization, di mana kita mengambil eh, menerapkan proses digitalisasi, kemudian enterprise water information, di mana secara enterprise penerapan ini bisa diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan, setiap lini di perusahaan. Dan yang berikutnya adalah new business creation, ya, di mana kita hadir untuk mentransformasi, kita memberikan value baru, ya. Itu akan membuat bisa diterapkan atau juga menarik untuk diterapkan. Jadi tahapan-tahapan yang menurut kami penting ini kita terapkan di TMS V2 next. Jadi yang eh, ini kondisi pertama ya, ini di TMS V1 kita sudah punya order posting dashboard, order distribution, checkpoint beacon, dan juga SLA monitoring dan order to cash. Ini yang sudah sistem ada di feature satu. Next. Nah, tapi kita bergerak tidak cukup banyak itu karena kami melihat masih ada blank spot yang harus kita tambahi. Next. Nah, dari kondisi yang TWSP 1 itu sudah digunakan sejak tahun 2020. Ada pencapaian yaitu penurunan biaya open storage karena lebih termanajemen jumlah produk yang kita kelola sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan alhamdulillah juga sudah kita tampilkan di Supply Chain Innovation Summit 2020. Nah, alhamdulillah sudah jalan, tapi di kondisi itu kita merasa masih ada yang harus kita perbaiki lagi. Next. Nah, yang harus kita improve, yang pertama adalah dari segi kualitas, di mana fleksibilitas dari kondisi yang sebelumnya itu masih local storage, ini mau kita improve. Yang berikutnya kita membutuhkan asesmen dari kondisi driver. Kemudian yang kedua, kenapa harus kita improve? Karena dari segi biaya. Jadi kita ingin menerapkan teknologi IoT dan asset utilization dari tracking untuk bisa lebih mengukur penggunaan tracking secara lebih real time. Yang berikutnya dari segi delivery atau kecepatan, kita ingin reliability dari aplikasi dan juga penggunaannya bisa lebih termonitor. Kemudian dari segi safety dan SHE ya, safety health and environment, ada kita membutuhkan dan kita melihat ada opportunity untuk improvement yaitu terkait speed detector untuk memonitor kecepatan truk sekali, termasuk kondisi truk dan juga kesehatan dari driver. Next. Nah, di sini eh, kita membuat terobosan lagi di TMSP 2. Dan sebelumnya mungkin ini izin ya Bapak Ibu, dalam melakukan transformasi dari pengalaman kami, itu nggak mungkin kita bisa dalam satu tahapan ini kita menyelesaikan banyak masalah. Tapi jangan kita berhenti karena kita merasa harus sempurna, kita nggak gerak. Jadi kalau dari pengalaman kami, akan lebih baik kita melakukan satu step dulu, mana-mana yang kurang kita improve, kita step ke lanjutnya dan selanjutnya. Ini adalah prinsip Kaizen ya, jadi yang continuous improvement, kita jangan langsung mencari kesempurnaan, tapi kita perlahan-lahan untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Nah, di TMS video ini kita tambahkan kondisi yang lebih real time, kita tambahkan dashboard asset utilization, kecepatan speed detector, karena kita menggunakan GPS ya, GPS yang di HP, tapi dengan HP ini kita juga cari beberapa fitur yang memudahkan bagi driver untuk digunakan. Dan nanti mungkin diskusinya kenapa kok GPS-nya nggak track ya. Dari pas uji coba itu kemarin ketika tak bergerak itu karena kondisi kami cukup panas, kondisi pabrik dan juga korosif, itu seringkali reliabilitas dari GPS yang ditanam di dalam truk itu kurang bisa mengimbangi kerasnya lingkungan kerja di area titik itu. Kemudian penambahannya kembali ya, dia ada response center, offline dan online GPS map, local storage kita pakai Google Cloud, dan AI untuk penentuan decision ya, kapan kita pengorder dan sebagainya. Juga ada driver health monitoring,
vehicle performance dan juga fitur. Nah, di sini mungkin kami tampilkan sedikit beberapa fitur ya. Yang pertama adalah vehicle tracking ya. Karena kita sudah menggunakan GPS dan kita tanamkan di setiap HP dari driver ya. Yang sudah kita validasi secara apa gadget di petrokimia, kita bisa memonitor real time dan di dalam di situ kita wajibkan ada cek kesehatan dari driver sebelum bisa login. Yang kedua, kita memiliki dengan adanya ini kita bisa melihat truck speed detector and driver violation point. Jadi karena lingkungan dalam pabrik Bapak Ibu, jadi kadang-kadang ada area yang nggak perlu diakses oleh kendaraan. Dengan adanya ini kita bisa mengakses kondisi kendaraan posisi di mana dan apakah melanggar peraturan atau tidak. Next. Nah, ini contohnya adalah vehicle driver. Jadi ketika ada yang nggak lolos, itu dia akan dilakukan cek oleh tenaga medis. Next. Kemudian dari segi visualisasi offline mode, jadi aset utilisasi ini menariknya, jadi kita juga bisa menerapkan offline mode ya. Jadi salah satu tantangan di industri yang digitalisasi adalah terkait dengan reliabilitas dari jaringan. Jadi ketika jaringannya mati dan sebagainya, itu bisa langsung menyambung ke kondisi yang selanjutnya. Dan juga di dashboard ini kita buat dashboard yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dilacak. Nah, jadi cost benefit penerapannya yang pertama adalah kita bisa men-saving ya. Jadi dengan adanya DTMS ini sangat menarik bagi rekanan tracking karena mereka bisa memonitor kesehatan dari driver, kesehatan kendaraan, utilitasnya lebih tinggi. Dan alhamdulillah dengan penerapan DTMS ini kita tawarkan ke rekan kita nego, kita dapat menghemat sekitar 1,1 miliar selama setahun tahun 2023. Ini didapatkan dari perhitungan kita sharing ke rekanan, kita tahan biaya tracking pada periode tahun 2023 ini diharapkan tidak naik. Karena kondisi perusahaan cukup menantang di tahun 2023 dan juga kondisi persaingan di usaha juga cukup tinggi. Kita ingin menekan seluruh biaya termasuk di handling. Dalam periode ini kita bisa menyampaikan dengan rekanan kita. Jadi kita menjadi suatu supply chain yang terintegrasi ya, baik dari kita manufaktur maupun dari transportir, kita bisa menekan biaya dan juga saling mendapatkan benefit dengan penerapan DTMS. Next. Nah, alhamdulillah DTMS ini juga kami telah daftarkan ke Hak Cipta di Haki dan memang salah satu yang menjadi titik penting kenapa DTMS ini bisa mendapatkan Hak Cipta karena yang pertama adalah kita menerapkan aplikasi yang saling terkait dengan yang lain. Jadi biasanya dengan drag apa vehicle monitoring kan hanya tracking ya. Ini kita sudah mulai dari kesehatan driver, kesehatan kendaraan, real time tracking, order monitoring sampai dengan ke dokumen tagihan. Jadi sekarang dengan TMS ini untuk berita acara penyelesaian pekerjaan dan sebagainya sudah kita pakai secara digital. Ini salah satu yang diapresiasi karena adalah kita sebagai connecting dot ya dari setiap aspek yang ada di perusahaan dan manfaatnya pun dirasakan oleh rekanan dan secara supply chain ya dari ujung ke ujung akhirnya performa kita baik karena kita sama-sama menghemat biaya, sama-sama mendapatkan manfaat baik dari rekanan transporter maupun dari petrokimia. Nah ini alhamdulillah kemarin juga kita mengikuti temu karya mutu nasional ya. Alhamdulillah juga mendapatkan kategori diamond ya atau kategori tertinggi. Mungkin itu yang mungkin dapat kami saringkan. Eh, Mohon maaf sebelumnya tadi terkait dengan awalan masih ada yang kurang pas karena kebetulan juga eh, lagi ada double event ya di Gresik. Tapi prinsipnya kami terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu dan juga para peserta yang hadir. Semoga yang kita sampaikan bisa berkenan dan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima